Salam sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang revival yang dikasih oleh Tuhan. Saatnya telah tiba untuk kita akan sama-sama masuk dalam ibadah online hari ini. Saya percaya blessing Tuhan sedang ditransfer atas setiap kita, dicurahkan secara ajaib. Siapkan diri masing-masing, karena kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sehingga semua peralatan yang digunakan berfungsi dengan baik untuk kemuliaan namanya sendiri. Saudara sekalian, saya mengajak untuk kita sembah Tuhan. Kita sembah Dia dengan mengatakan, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Dengan darah anak domba
saya untuk menyebut Dia sebagai Bapa yang kudus. Dengan melihat latar belakang kehidupan kita, dengan melihat segala keadaan kita, oleh anugerahnya Dia mati di kayu salib untuk saya dan saudara, sehingga kita dilayakkan untuk boleh layak mengatakan Dia Engkau adalah Bapa yang kudus. Saudara sekalian, datang ke Tuhan pagi ini, biar Dia beresi setiap yang tidak baik di kehidupan kita. Dan pada akhirnya ketika kita mengatakan kudus, kuduslah Tuhan, suara itu naik di hadapan Tuhan sebagai sebuah dupa yang berbau harum di hadapan. Dan Tuhan kagum, Tuhan pada akhirnya respect dengan setiap ibadah yang kita persembahkan kepada-Nya. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Yesus, ini doa kami datang kepadamu, menyembah Engkau di tempat yang maha tinggi dan maha kudus. Layakkan hidup kami ya Tuhan, untuk memberikan yang terbaik yang pernah kami miliki, dan Engkau disenangkan lewat cara ini. Bersihkan hidup kami dengan darah-Mu Tuhan, dan biarlah suara yang kami naikkan, ibadah yang kami panjatkan, naik di hadapan tahta Bapa. Kami serahkan acara ini dari awal hingga akhirnya. Jadilah menurut kehendak Bapa, dan kami habiskan ibadah ini dalam satu nama yang besar, Tuhan Yesus Kristus, Bapa pelindung dan Roh Kudus penghibur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan kita, nyanyikan satu pujian, Lingkupiku. Dengan
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur bahwa Engkau menyertai kami dan kami boleh beribadah kepadamu. Engkau telah menyertai anak-anak-Mu untuk hadir di tempat ini. Berkati mereka, berkati juga anak-anak-Mu yang ada di rumah, mereka yang menyaksikan lewat Instagram, melalui Facebook. Tuhan berkati mereka, berkati setiap kami. Bicaralah Tuhan kepada kami hari ini. Biarkan apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi di kehidupan kami masing-masing. Urapi hamba-Mu, kiranya roh hikmat, wahyu, dan pengertian Tuhan berikan kepada setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara maupun anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang akan menerimanya. Pengurapan yang sama dicurahkan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah atas hidup kami dan biar Engkau ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, yang siap diberkati Tuhan. Mari berkata amin. Shalom saudara sekalian, kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan yang berbahagia, saudara yang mengikuti acara di Instagram dan Facebook. Saya berdoa biar blessing Tuhan turun atas setiap kita dan saudara sekalian. Dan biarlah melalui ibadah kita hari ini kita boleh menikmati akan anugerah Tuhan. Saudara sekalian, hari ini saya akan bicara satu hal yang Tuhan tanam di kehidupan saya, mengenai hati Tuhan, yang menurut saya ini mesti kita perhatikan baik-baik. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan itu yang selama ini kita anggap Dia adalah pribadi di tempat yang maha tinggi, dan kita ini adalah orang yang berdosa, ya, sehingga tidak ada hubungan seolah-olah seperti itu. Tapi saya melihat satu kebenaran di kehidupan ini, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang punya rasa respect terhadap seseorang. Dia di tempat yang maha tinggi, tapi terhadap orang-orang tertentu yang manusia nih disebut debu tanah, penuh dengan dosa. Bahkan digambarkan sebagai manusia itu seperti setitik air di dalam timba, begitu kecilnya. Tetapi dari tempat yang maha tinggi Allah peduli, dan Dia menunjukkan sikap respect-Nya. Dan itu terjadi pada saat manusia di bumi ini memberikan yang terbaik dari kehidupannya melalui sebuah persembahan. Nah, saudara sekalian, ini yang kita mau perhatikan baik-baik. Ternyata kita bisa membuat Tuhan itu kagum. Kita bisa membuat Tuhan itu jatuh hati atas kehidupan kita. Dan itulah yang ingin saya sampaikan. Respect itu berasal dari bahasa Latin respicer, dan dalam bahasa Indonesia respect lah ya, sama dengan bahasa Inggris. Artinya adalah menghormati, menghargai, mengindahkan, penuh rasa hormat, dan dikatakan penuh perhatian. Nah, dalam bahasa Inggris yang saya cek artinya adalah dikatakan begini: melihat atau memandang dengan takjub dan mempertimbangkan dengan penuh kasih. Nah, saudara sekalian, ini yang Tuhan akan lakukan bagi setiap kita. Dia bisa menghormati. Aduh, siapa sih manusia? Manusia itu orang berdosa. Tapi Tuhan mau menghargai, mau mengindahkan, mau memberi bahkan rasa hormat dan perhatian. Dan Dia akan memandang dan melihat dengan takjub. Loh, kita ya takjub dengan Tuhan biasa. Tapi kalau kemudian Tuhan sampai takjub dengan saudara, itu yang luar biasa. Dan itulah yang akan saya ajak untuk kita perhatikan, bagaimana membuat Tuhan itu pada akhirnya takjub akan manusia berdosa, Anda dan saya. Hari kita lihat bagian-bagian firman Allah yang saya akan ajak untuk kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Kejadian 4 ayat yang keempat saya baca untuk saudara. Habel, ya kita mulai ayat 3 saja biar gampang.
Setelah beberapa lama waktunya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, saudara sekalian, pada ayat-ayat ini kata mengindahkan dalam bahasa aslinya itu sama dengan tadi yang saya baca, mengindahkan atau sama dengan respect. Dan saudara sekalian, dikatakan persembahan Kain itu membuat Tuhan tidak respect, sementara persembahan Kain itu membuat Tuhan kagum, membuat dia menghargai, membuat Tuhan mengindahkan korban dan ada rasa hormat, serta melihat dan memandang persembahan Habel dengan takjub dan mempertimbangkan dengan penuh kasih, sementara dengan Kain tidak. Nah, ini yang menurut saya mesti kita perhatikan baik-baik. Sejujurnya saudara, ketika saya memperhatikan ini, ketika saya pertama kali baca ayat ini, saya agak bingung. Karena yang saya lihat, saudara sekalian, bahwa yang punya inisiatif untuk berkorban pertama kali itu bukan Habel, tetapi Kain. Dia yang punya inisiatif untuk memberikan persembahan. Dan dilihat dari jumlah persembahan pun lebih banyak. Ide berkorban dan inisiasi untuk berkorban itu dari Kain, saudara. Tapi kemudian kita menemukan ada satu fakta bahwa persembahannya, inisiatifnya untuk memberikan persembahan itu tidak kemudian menarik simpati Tuhan, untuk membuat hati Tuhan respect, memberi perhatian, dan kemudian memiliki perasaan kagum akan persembahan Kain. Ada apa sih? Jujur saya teliti bolak-balik, apa dosa Kain? Apa salahnya Kain? Dia sudah bagus mau mempersembahkan tanpa didorong, tanpa dipaksa. Dan kalau Habel boleh dikatakan ikut-ikutan, nilu kata orang Sunda. Dia ikut-ikutan, tapi justru yang ikut-ikutan ini justru itu yang dipedulikan. Dan ini yang membuat saya lama bertanya, kenapa Tuhan? Apa salahnya Kain? Sampai pada akhirnya saya menemukan sebuah kebenaran bahwa respect tidaknya Tuhan pada seseorang berdasarkan hatinya. Berdasarkan hatinya. Lupa, apa buktinya? Kalau saudara baca pada ayat yang tadi, kita lihat pada ayat yang ke-6 dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Oh Pak, mungkin kau mengatakan, Pak Marlon, itu kan terjadi setelah persembahannya tidak diindahkan, lalu dia wajar dong dia emosi. Menurut saya tidak. Hati itu sebetulnya sebuah media yang harus disiapkan baik sebelum memberikan persembahan maupun sesudah memberikan persembahan. Dan kenyataannya, kenapa Kain, beberapa orang berspekulasi bahwa oh itu kan tidak ada tanda darah dari persembahan Kain, dia memberikan, ya terlepas dari itu. Tapi menurut saya kagum atas inisiatifnya Kain. Tapi tidak kemudian membuat Tuhan kagum. Lantaran apa? Yang saya nilai adalah hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau dan saya hendak memberikan persembahan kepada Tuhan, memberikan hidupmu, maka sejujurnya hati ini mesti dibenahi. Karena banyak contoh-contoh di Alkitab. Alkitab mengatakan dalam Yesaya, mereka beribadah kepadaku, tapi hatinya jauh daripadaku. Alkitab juga mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan.
Terjemahan lain mengatakan, dari semua yang perlu dijaga, yang terutama yang kau harus jaga adalah hatimu. Kenapa? Hati ini riskan untuk kemudian membuat kita jatuh dalam dosa. Inisiatifnya Kain sudah bagus, memberikan jumlah persembahan juga sudah bagus, sudah diacungkan 2 jempol. Masalahnya ini nggak selesai di sini. Sementara Habel, yang mungkin saya sebut sebagai pribadi yang ikut-ikutan, dia memberikan yang terbaik yang pernah dia miliki. Saudara sekalian, ada hal yang saya lihat di sini. Habel itu mengapa diterima, sementara Kain tidak diterima? Ada orang mengatakan, ya hasil pertanian kan beda dengan hasil peternakan. Loh, apa bedanya? Kalau saudara teliti persembahan Kain ya, dikatakan sebagian dari hasilnya. Katakanlah dia panen 1 ton, setengah ton dia kasih untuk persembahan kepada Allah. Tapi Tuhan tidak kagum dengan persembahan itu lantaran hatinya. Sementara Habel, saudara, dia memberikan hanya seekor domba, dan Tuhan membuat itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini yang kita mau pelajari baik-baik. Mengapa seringkali kita datang kepada Allah dan kita tidak pernah merasakan hati ini damai, hati ini bahagia. Tidak pernah kita merasakan ada satu ikatan dengan Tuhan. Oleh karena hati yang gak benar, gak selesai di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara, mesti kita berhati-hati untuk urusan hati ini. Kita bisa menipu orang lain, kita bisa membohongi siapa saja. Urusan hati, siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Itu sebabnya pada saat engkau beribadah, biar persembahanmu membuat Tuhan respect, mungkin hanya 1 bagian seperti persembahan yang diberikan oleh oleh Habel. Jumlahnya tidak banyak, tetapi kalau hati ini selesai, dia mah tulus saja memberikan kepada Tuhan. Dan itu membuat Tuhan respect, kagum, dan menaruh perhatian atas persembahan Habel. Dan ini yang saya harapkan. Saudara, Tuhan tidak menuntut jumlah sebetulnya, tapi menuntut hati. Apakah Anda dan saya bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kau miliki? Dan itu dimulai dari hatimu yang beres di hadapan Tuhan. Hati ini bisa terganggu dalam sekejap, dan ada banyak penyakit-penyakit hati dalam tanda petik yang bisa merusak dan membuat kita tidak pernah dikagumi oleh Tuhan. Hati, soal ini yang mesti selesai di hadapan Tuhan. Dalam Matius pasal 5 ayat 19, Yesus berkata begini, dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, itu sebabnya mengapa hati ini, Amsal mengingatkan untuk dijaga dari semua yang harus dijaga. Setiap kita jaga rumah, kita jaga anak-anak kita jaga hidup kita jaga semua. Ya, setiap kali kita keluar pakai masker, pakai segala rupa dengan perlengkapan alat-alat, setidaknya kita terjaga dari serangan virus corona. Tapi Alkitab mengatakan dari semua yang harus dijaga, jaga hati. Karena kalau Anda dan saya menjaga hati, pada akhirnya apapun yang kau buat, itu membuat Tuhan itu kagum. Boleh dikatakan angkat topi. Saudara sekalian, Tuhan loh, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dia pribadi yang tak terhampiri. Tapi sedemikian Dia bisa menaruh simpati pada seseorang yang punya kualitas hati yang benar di hadapan Tuhan. Wah, ini saya pikir saya harus belajar, Anda dan saya harus belajar. Sehingga ketika Tuhan respect, sudah taruh perhatian atas hidup kita, gampang. Ketika anak-anak saya membuat hati ini kagum, gampang saudara, minta apa saja. Tapi ketika bikin pikeselen, cek orang Sunda mah, bikin jengkel, wah tertutup rapat itu, boro-boro. Yaitu manusia, tapi Bapa bisa kagum Tuhan. Nah, itu sebenarnya mari bereskan hati di hadapan Tuhan, jaga baik-baik. Karena ini akan menjadi jalan untuk kita melihat akan kebaikan Tuhan. Saudara sekalian, ini yang saya
ajak untuk kita perhatikan baik-baik. Jaga hatimu. Selain Tuhan akan membuat engkau dikagumi, membuat Tuhan itu respect, Tuhan engkau diindahkan. Hal lain adalah ketika Anda dan saya berhasil menjaga hati ini dengan tantangan yang begitu banyak, maka kau akan terpilih. Lihat bagaimana Tuhan memilih orang yang punya kualitas hati di hadapan Tuhan. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Ini teknik Tuhan memilih seseorang. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 Alkitab mengatakan, bukan apa yang dilihat manusia. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, teknik Tuhan memilih seseorang, yaitu dengan melihat hatinya, dengan memperhatikan apa yang di dalam. Sedangkan manusia yang melihat yang di depan mata. Saya pernah waktu ngajar pemuda, saya mengatakan kalau kalian nyari cowok atau cewek, katakanlah ada kalian cowok dan datanglah cewek, 2 orang, engkau diperhadapkan pada pilihan. Yang satu mukanya seperti malaikat, bening putih, mulus, tapi hatinya mirip setan. Yang satu lagi mukanya kayak setan, tapi hatinya kayak malaikat. Pilih mana? Oh, ini pertanyaan bingung. Ada yang jawab mau yang pertama, ada yang kedua mau yang pertama, ada yang bilang yang kedua. Ada yang nggak mau menjawab karena takut dijebak. Ternyata ada yang pintar, dia bilang, Pak, saya mah lebih baik memilih yang mukanya kayak malaikat dan hatinya seperti setan. Saya tanya, kenapa? Pak, hati mah bisa dibenari, dikhotbahin sama Pak Marlon, selesai. Tapi kalau urusan muka, wah, biayanya gede, katanya, saudara. Nah, saudara sekalian, Tuhan itu memilih kita tidak berdasarkan yang di luar, tapi berdasarkan apa yang di dalam hati. Nah, alangkah lebih baiknya, saudara, engkau memiliki wajah rupawan, engkau jaga hati, kan kau klop, saudara. Mungkin saudara diciptakan biasa-biasa saja. Walaupun cantik, ganteng seorang itu relatif. Tidak ada standar, karena tidak ada duanya di dunia. Wajahmu yang kau miliki tidak ada duanya, saudara. Saya harus bangga dengan apa yang Tuhan berikan, karena tidak ada duanya. Saudara keliling seluruh dunia, nyari yang mirip dengan Marlon, saudara tidak akan temukan, saudara. Nah, kita harus bangga. Nah, teknik Tuhan memilih adalah dia lihat hatinya. Saul itu punya perawakan yang tinggi dari yang lain. Teman-teman Daud juga, saudara-saudara Daud juga memiliki kehebatan yang luar biasa. Sementara Daud, seorang anak yang saya sebut unik-unik, masih muda. Pergaulannya bukan dengan anak-anak orang kaya, gaulnya sama kambing domba, mbe. Dia berada di padang belantara, mungkin bau matahari, mungkin kulitnya agak-agak kegosong oleh karena panas matahari. Tetapi yang dia miliki adalah kualitas hati. Itu sebabnya Tuhan bilang kepada Samuel, jangan lihat apa yang kau pandang di depan mata, karena Tuhan menilai itu berdasarkan hati. Nah, pada akhirnya, saudara, Daud yang muda ini, yang memilih kualitas hatinya di hadapan Tuhan. Ya, saya berharap Kiki dan Sekina jangan berisik, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya, maaf saudara sekalian, ya ada anak-anak sekolah minggu, kami ibadah di rumah dan kemudian biasanya terbatas. Kalau di gereja ada ruangan khusus untuk sekolah minggu. Saudara, nanti kalau kita beribadah di sana, saudara boleh bawa anak-anakmu, dan tempat ibadah sekolah minggu cukup bagus, cukup besar. Ya, nggak apa-apa. Saudara sekalian, Tuhan memilih Daud berdasarkan apa yang di dalam hatinya. Dan saudara nanti baca dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Selagi-lagi dijelaskan di sana, dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud. Tentang Daud, Allah telah menyatakan,
Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Apa sih yang dilihat pada Daud? Ternyata hatinya. Saya baca Alkitab bagaimana Daud membangun hubungannya dengan Tuhan. Dia jaga hatinya. Pertama, saudara, ini yang kita mau teladani. 7 kali dalam sehari dia menghadap Tuhan. Saudara dan saya berapa kali? Banyakan mana kita buka handphone atau kita berhubungan dengan Tuhan? Ya, saudara jawab sendiri. Enggak usah sikut-sikut anakmu, enggak usah sikut-sikut tetanggamu, enggak usah lihat lirik sana sini. Nilai sendiri. Daud mencoba menjaga hatinya di hadapan Tuhan dengan terus berhubungan dengan Dia. Karena tantangan dia hadapi itu banyak. Dari jumlah aset yang dia miliki, dombanya cuma 2-3 ekor. Sementara tetangganya sudah ribuan. Dari pihak ayahnya tidak benar-benar peduli. Apalagi dari saudara-saudaranya. Dari seniornya diketawai. Dari teman-temannya. Belum lagi dia harus hidup sebagai anak muda yang tidak tahu mau kemana hidupnya. Nah, bagaimana dia menjaga kualitas hatinya tetap stabil di hadapan Tuhan, di tengah-tengah hinaan tantangan. Dia membangun hubungannya 7 kali dalam sehari. Kata Mazmur pasal 119. Saudara perhatikan ini baik-baik. Dan pada akhirnya anak muda ini muncul dengan satu prestasi yang luar biasa. Karya-karyanya di usia muda itu membuat kita pada akhirnya jatuh cinta dengan Tuhan. Dan kenapa bisa? Karena hatinya dijaga di hadapan Tuhan. Dari sini saya ingin bicara bahwa kalau ada orang-orang tertentu yang jaga hatinya di hadapan Tuhan, itu bisa menghasilkan karya-karya cemerlang. Dia dipilih secara ajaib. Dan lebih daripada itu, Tuhan padanya kagum pada hidupnya. Mungkin tidak ada yang benar-benar kagum pada hidup saudara. Gak masalah. Daud memang bukanlah orang yang sempurna. Dia pernah gagal secara moral. Dia juga pernah takut. Bahkan pernah frustrasi saudara. Dia berpura-pura seperti orang gila. Ngacai. Sengaja dia ulurin lidahnya. Pura-pura dia gak tahu harus buat apa. Sampai segitunya. Daud punya banyak kelemahan saudara. Tetapi di tengah-tengah kelemahannya, dia coba mengantisipasi terus menerus hatinya. Untuk tidak marah, tidak kecewa. Bayangkan saudara. Cinta pertamanya. Dia jatuh cinta pada seorang perempuan. Dan itu cinta pertama yang kata orang susah dilupakan. Menjelang mau dinikahkan, dikasih orang lain. Dia nggak galau 7 turunan, tidak. Gegana, galau. Tidak. Dia tetap stay dan dia mengatakannya, sudahlah. Walaupun di dalam ya mungkin seperti remuk, seperti gelas yang dijatuhkan, berkeping-keping. Tapi untungnya saya tidak membaca galaunya Daud. Dia tidak terpengaruh dengan situasi. Maka dia mengatakan di dalam Mazmurnya soal penderitaannya, bagaimana istrinya diambil, pacarnya diambil. Enggak. Dia tidak terpengaruh dengan itu. Dia tetap fokus untuk membicarakan akan kebesaran dan keagungan Tuhan. Karya-karya Mazmurnya, nyanyian-nyanyiannya. Saudara sekalian, terlihat bahwa Daud konsisten jaga hatinya. Dan ujung akhirnya dia menjadi orang yang terus-menerus dikagumi Tuhan. Saudara sekalian, ini menjadi pelajaran baik bagi setiap kita. Di tengah-tengah keadaan kita dalam menantikan kedatangan Tuhan. Yang terutama, agar saudara dan saya mendapat perhatian, Tuhan respect pada hidup saya dan saudara. Mari jaga hatimu. Ketika engkau dikecewakan, ketika engkau disakiti, ketika engkau diolok-olok, ketika engkau menghadapi tantangan, bisakah Anda dan saya terus konsisten jaga hati ini? Biarkan Tuhan yang berdaulat di sana, sehingga apapun yang terjadi. Karena saudara sekalian, kenapa kita mesti berhati-hati dengan hati? Setiap orang itu punya rongga di hatinya masing-masing, yang tidak bisa ditutup oleh apapun, baik harta, kesenangan, hobi, dan lain-lain. Tidak bisa. Kecuali itu bisa diisi oleh pribadi Tuhan. Itu sebabnya rongga yang bolong ini harus terus diisi oleh firman Allah, sehingga tidak ada celah bagi setan untuk bercokol di sana dan merusak. Karena sangat gampang kecewa, marah,
pahit hati. Dan kalau sakit hati liver dan lain itu bisa ada obatnya. Tapi kalau urusan sakit hati nggak ada di apotek Bapak Ibu. Dan itu butuh proses untuk pemulihan. Jangan berpikir bahwa setelah menjadi hamba Tuhan hati itu sudah langsung bersih. Tidak. Tantangan demi tantangan, hinaan demi hinaan, dan godaan itu untuk marah, kecewa tetap bergejolak di jiwa. Tapi mari kita berusaha berdoa kepada Allah biar Roh Kudus curahkan rohnya sehingga kita berhasil melewati setiap tantangan dalam kehidupan ini. Dan pada akhirnya Tuhan kagum. Saudara sekalian, yang membuat Tuhan kagum tadi pada kehidupan Habel adalah dia memberikan persembahan. Apa persembahan yang terbaik yang saudara pernah miliki? Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma 12 ayat yang pertama mulai. Ini persembahan yang dituntut oleh Tuhan. Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, Tuhan menuntut dari kehidupan kita tidak hanya harta kita, tapi persembahan hidup. Dan bagaimana menjadikan hidup menjadi persembahan yang hidup? Tuhan tidak pernah menyukai persembahan cacat. Secara fisik mungkin saudara sempurna, tidak ada bagian yang cacat dari kehidupan saudara. Tapi ada bagian-bagian yang tersembunyi, yang nampaknya cacat, dan itu adalah urusan hati. Sementara Tuhan menuntut, jika engkau ingin memberikan persembahan, sebuah persembahan atau ibadah yang sejati, berikan yang terbaik, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, bukan yang cacat. Kitab Maliaki mengatakan, apakah bupatimu akan menerima kalau engkau memberikan domba yang patah atau cacat, atau yang sakit kepadanya? Seringkali kita memaksakan memberikan persembahan yang cacat kepada Allah. Kita mengatakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang kudus. Dan selanjutnya. Sambil hati ini penuh dengan kepahitan. Kita mengatakan ini persembahan hidupku. Tapi hati penuh dengan bobrok di sana. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah kita melihat rasa respectnya turun. Kita tidak melihat perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga ini baik-baik. Itu sebabnya mari hari ini belajar memberikan yang terbaik kepada Allah. Saudara, saya tantang hari ini untuk membuka hidupmu. Setelah itu engkau berikan persembahan. Saya anjurkan untuk kau tunda persembahanmu. Kata Alkitab juga demikian. Kalau hati tidak pernah selesai di hadapan Tuhan, karena itu akan mubazir, sia-sia. Bereskan hati di hadapan Tuhan, dan pada akhirnya engkau akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, urusan hati tantangannya sangat banyak. Godaannya sangat besar, saudara. Mari datang ke Tuhan hari ini. Apa yang kau dapat berikan kepada Tuhan yang bisa membuat dia respect? Bukan jumlah hartamu, bukan jumlah uangmu, bukan bagusnya persembahan, bukan mahalnya, bukan. Hatimu, hatiku. Jika ini kau bisa atasi, apapun yang kau berikan padanya di hadapan Tuhan akan membuat dia kagum. Saya teliti persembahan persembahan Habel. Kenapa sih kok bisa membuat Tuhan kagum? Ternyata saya membaca sebuah buku bahwa pada zaman dahulu, pada kitab-kitab awal itu binatang tidak dimakan. Mereka makan tumbuh-tumbuhan dan mereka tidak makan daging. Kayak vegetarian juga. Sehingga domba, kambing, dan hewan-hewan peliharaan itu dipelihara bukan untuk dimakan, tetapi untuk disayang-sayang, untuk diempong-empong. Saya punya guguk besar, anjing saya udah minta ke orang, bahkan takut dipotong dulu. Saya urus, karena saya sayang itu binatang. Nah, cucu rohani saya sama anak saya punya peliharaan hamster. Kemarin ada yang sempat mati. Wah, yang satu pucat pasi, yang satu nangis sejadi-jadinya. Opa ini gimana? Papa ini gimana? Saya bilang, sini hamsternya. Terus saya berdoa,
Hai hamster, kalau mau hidup-hiduplah, kalau mau mati-matilah. Doanya kok kayak gitu, Pak. Iya, Daud sudah mati. Tapi saya melihat antara hubungan dengan hamster yang tikus, menurut saya si tikus ya. Sama-sama baunya. Dan saya tidak pernah kagum dengan hamster. Ada hubungan, dijaga, diumpuk-umpuk, dielus-elus. Sampai kalau tidak saya ngomel-ngomel akan diajak tidur bareng gitu, saudara. Apakah saudara akan dikasih kalau saudara minta? Saya jamin tidak. Nah, itu gambaran bagaimana Habel memiliki persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan karena itu dia sayangi. Sekarang apa yang paling kau sayangi di kehidupan? Hobimu, waktumu, hatimu, kepahitan hatimu kita jaga, di keep luar biasa. Sekarang berikan itu kepada Allah dan engkau membuat dia respect. Itu Habel, saudara. Dia berikan domba yang terbaik, yang dia sayang, mungkin yang paling unyu-unyu, yang paling dia sayangi. Oke, dan Tuhan, itulah yang membuat Tuhan. Wow. Kenapa dia berikan? Kenapa dia sanggup memberikan yang dia miliki? Karena hatinya selesai di hadapan Tuhan. Anak saya dapat hamster dari Kike itu, kenapa bisa dia kasih? Yang lain gak akan dikasih. Ya karena mereka punya hubungan yang erat kayak itu. Kalau engkau punya hubungan yang erat dengan Tuhan, tidak ada itu ini punya saya, ini punya saya. Dan ini yang saya mau ajak untuk kita melatih diri, untuk kita memberikan persembahan kepada Allah. Saudara, mari belajar akan hal ini, karena saya yakin dengan kita melakukan ini, Tuhan itu kagum, respect, dan memberi perhatian khusus. Dan kalau Tuhan memberikan perhatian khusus atas hidupmu, saudara tidak perlu takut. Corona boleh ada di mana-mana, tantangan boleh ada di mana-mana, ekonomi boleh anjlok turun, keuangan boleh tidak signifikan, perusahaan boleh gonjang-ganjing, tidak usah takut. Kalau engkau berkenan di hadapan Allah, apakah tangan Tuhan tidak sanggup tolong saudara dengan cara yang ajaib? Pertanyaan saya adalah, apa responmu terhadap dia saat dia menuntut untuk engkau memberikan yang terbaik di kehidupan? Saudara sekalian, pagi ini saya beri kesempatan untuk engkau renungkan baik-baik. Apa yang mengisi rongga hatimu? Kepahitankah, kebenciankah, luka batinkah? Wah, benci banget, Pak. Wah, gak akan ampuni, Pak. Silahkan. Dan kau tidak akan pernah berkenan kepada Allah. Dan jangan ngimpi untuk kau melihat perkenanan Tuhan. Tapi ketika hati ini dibereskan, engkau boleh adalah orang yang sederhana, tapi pada akhirnya Tuhan kagum. Dan ketika Tuhan kagum pada hidupmu, tantangan boleh datang bagaikan Goliat, tapi orang yang dipilih Tuhan bagai seperti Daud, raksasa lewat. Raksasa apa yang kau sedang hadapi di kehidupanmu? Apakah itu penyakit? Apakah itu persoalan ekonomi? Apa itu persoalan rumah tangga? Hubungan suami istri? Hubungan anak-anak? Pendidikan? Saya tidak tahu. Engkau yang tahu. Dan itu seringkali raksasa yang datang bergerombol. Raksasa yang dihadapi Daud, ya pertumbuhannya stuck, tidak tumbuh gede. 3 meter ya, tetap 3 meter sampai ditaklukkan Daud. Kadang-kadang di kehidupan kita ada raksasa yang terus membesar, dan semakin besar. Tapi kalau engkau berkenan di hadapan Tuhan, engkau mencoba menyenangkan hatimu, engkau memberikan hidupmu, tiba-tiba engkau dipilih. Raksasa yang terus membesar itu, yang datang secara bergerombol pun, engkau taklukkan oleh karena anugerah Allah. Bukan karena kita, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Dia yang mengasihi setiap kita. Amin. Saya berdoa biar anugerah Tuhan turun atas setiap kita hari ini. Buat Tuhan kagum atas hidupmu, dan biarlah hari ini apa yang kau anggap paling baik di hidupmu beri kepada Tuhan, dan kau akan menjadi orang yang dikagumi. Saya berdoa biar perkenanan Tuhan turun atas saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Biar anugerah Tuhan menjadi bagianmu saat ini hingga selama-lamanya. Haleluya. Untuk kesempatan bisa dimatikan. Saudara sekalian,
kita mau datang kepada Tuhan, kita bawa hidup ini kepadanya, kita persembahkan hidup kita kepada Allah. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Katakan, inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, ajari kami untuk memberikan hati kami dan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami mempercayai ketika kami menjaga hati dengan segala kewaspadaan, kami berkenan di hadapan-Mu dan Kau menaruh respect dan perhatian atas kehidupan kami. Dan pada saat kami mengalami perhatian Tuhan, tidak ada lagi yang perlu kami takutkan, karena Tuhan pasti mengatasinya dengan cara yang ajaib, dengan tak terpikirkan. Kami sudah melihat pada kehidupan Habel, walaupun tetap harus dibunuh, tapi kami melihat melalui kebenaran bahwa dalam keadaan mati pun darahnya masih berbicara di hadapan, membuktikan bahwa tidak ada yang dapat mematikan mereka-mereka yang Engkau pilih, yang Engkau kagumi, dan Engkau menaruh respect. Kami juga sudah melihat bagaimana kehidupan Daud, orang yang tersingkirkan, orang yang terbuang. Pada saat hatinya berkenan Engkau pilih, raksasa boleh datang, godaan boleh datang, tantangan baik dari keluarga maupun dari senior dan dari orang-orang sekitarnya, tidak membuat Daud kalah dalam perjalanan, tapi sebaliknya Engkau membuat dia berkemenangan. Karena anugerah-Mu, itulah yang kami harapkan terjadi di kehidupan kami. Ampuni jika di waktu-waktu silam kami tidak mencoba menjaga hati kami, dan hari ini kuduskan kami, tahirkan kami dalam Roh-Mu, dan biarlah darah Yesus menyucikan hati kami, bersihkan kami. Setiap kemarahan, kepahitan, dengki, dan apapun yang berkaitan dengan hati kami berdoa ya Tuhan, luka-luka batin ini diangkat dari kami,
dan kami boleh berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau yang menyatakan berkat-Mu atas setiap umat-umat-Mu sekalian di rumah tangga mereka. Sepanjang pekan ini hamba doa berkati mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan berkati. Yang sakit sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Ekonomi Engkau jamah. Jaga kami terus dalam perlindungan-Mu dari setiap serangan virus. Jaga kami dalam anugerah-Mu. Perlindungan menjadi bagian kami. Dan kami berdoa untuk negara Indonesia berkati. Pemerintah yang ada Tuhan berkati. Kami berdoa untuk para petugas keamanan, aparat, Engkau berkati, dan juga para tenaga medis sertai mereka dalam menangani orang-orang sakit. Dan kami berdoa juga biar Engkau pulihkan ekonomi Indonesia, pulihkan keuangan kami, pulihkan pekerjaan kami, pulihkan semua yang kami kerjakan. Anak-anak yang masih kuliah, sekolah, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau tolong mereka, bukakan jalan yang terbaik. Kiranya perkenanan-Mu turun atas mereka, dan pada akhirnya Engkau bimbing sampai pada tujuan akhir yang mengalahkan raksasa-raksasa di kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami tak lupa berdoa untuk seluruh keluarga kami, famili kami, kekasih kami, sahabat-sahabat kami, di mana saja mereka berada. Tuhan berkati. Biarkanlah anugerah melekat atas hidup kami, dan kami boleh bersama-sama menikmati akan kemurahan Tuhan. Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel turun atas hidupmu. Kasih dari Bapa, anugerah Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai pria surgawi, kekasih kami alaskan doa ini, dan yang telah diberkati mari berkata, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ibadah kita selesai dari Jalan Sadang. Saya Pendeta Marlondo Supasurta bersama keluarga Bapak Sendi mengucapkan salam sejahtera untuk setiap saudara, dan kiranya berkat Tuhan menyertai setiap kita. Sampai berjumpa pada program dan ibadah berikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Handset di video